Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Bercerita dengan Hati. Ruang di mana kita belajar bagaimana sebuah cerita itu bisa menyentuh, menggerakkan, dan juga menginspirasi. Nah, hari ini kita kedatangan sosok yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah seorang jurnalis, pembawa acara, dan juga pendengar sejati yang sudah memiliki puluhan tahun berbagi kisah kemanusiaan melalui program legendaris Kick Andy. Selamat datang Bang Andi F. Noya atau Terima Andi. kasih Raisa. Yes. Jadi bersama Pak Andi F. Noya ini kita akan ngegali nih teman-teman bagaimana kira-kira kekuatan hati dan empati itu bisa menjadi kunci untuk bercerita. Dan juga apa yang bisa generasi muda seperti aku ini bisa mempelajari untuk jadi storyteller yang bukan cuman pinter ngomong aja, tapi juga tulus untuk mendengarkan. Seperti itu. Itu adalah intermezzo sedikit ya, Bang Andi ya. Oke. Sebelum itu kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu. Sekarang Bang Andi kira-kira kesibukannya apa dan tinggalnya di mana nih sekarang? Aku sekarang tinggal di 2 tempat. Satu di BSD di Tangerang dan satu lagi di Banyumas, tepatnya di Purwokerto, lebih tepat lagi di Langgong sebuah Sari. desa Langgeng Sari. Kamu kok tahu? Ya karena sudah dipublish ya. Oh. Itu riset aku dari 2 tahun yang lalu. Uish. Gitu kira-kira. Ya. Nah, berarti sekarang apa aja nih yang lagi dilakuin Bang Andi? Tentu kegiatan rekaman atau taping Kick Andy ya, karena Kick Andy sekarang memang lebih ke kampus-kampus, makanya kami nih Kick Andy Goes to Campus. Terus kemudian aku juga bersama teman-teman 7 tahun yang lalu memulai satu platform ya, crowdfunding platform untuk menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan ya, nama platformnya benihbaik.com. Kemudian tentu saja karena aku tinggal di desa, banyak sekali kegiatan pemberdayaan ekonomi desa ya, dan juga tentu saja aku aktif di atau sebagai Dewan Penasehat Jazz Gunung ya, ada Gunung Bromo, Gunung Ijen, Gunung Burangrang di Bandung, kemudian ada kemarin di Golomari. Dan kami punya juga jazz gunung di Gunung Selamat. Jadi ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Wow, ternyata masa tua tidak menghalangi untuk kita bisa berkegiatan jauh lebih banyak Tunggu lagi. dulu, maksudnya masa tuanya siapa ya? Mungkin kamu salah baca pertanyaan mungkin ya. Oke, mungkin aku yang lebih tua gitu ya mungkin ya. Oke. Janganlah umur lah ditanyakan di sini. Oh iya. Masa tua gitu loh. Di masa yang lebih dewasa lagi mungkin ya, lebih halusnya kata-katanya. Cenderung tua lah. Oke, Bang Andi, untuk pertanyaan yang pertama nih, kan Bang Andi udah melewati Kick Andy itu udah dari lama banget gitu ya. Nah, kira-kira dari narasumber, dari ratusan narasumber yang sudah Bang Andi bikin acaranya gitu, apa sih kira-kira momen pertama yang ngebuat Bang Andi tuh sadar kalau ternyata bercerita dengan hati itu jauh lebih kuat dibanding sekedar bertanya? Ya, kesadaran ini memang bukan pada tahun-tahun awal. Karena tahun-tahun awal kan kami hanya berpikir bagaimana sebuah program itu bisa kemudian ditonton, menarik, dan kemudian berguna sampai di situ saja. Yang belakangan aku baru sadar ternyata Kick Andy itu mampu menggerakkan orang untuk berbuat baik ya. Banyak cerita yang pernah aku ceritakan di sini kalau nggak salah tentang bagaimana Sugeng Siswoyodono ya, waktu umur 17 tahun ditabrak, kemudian harus menggunakan kaki palsu karena kemiskinan, dia bikin sendiri dan kemudian menginspirasi gerakan kaki palsu untuk Indonesia, untuk saudara-saudara kita yang dilakukan oleh Kick Andy Foundation, karena mereka atau Sugeng inilah yang menginspirasi Kick Andy bahwa ternyata kalau kita menyampaikan kisah-kisah inspiratif bukan saja menginspirasi tapi mampu mendorong orang untuk juga berbuat baik. Nah, ini yang aku temukan juga, termasuk dulu aku cerita tentang Buyung yang buta kemudian hanyut hampir meninggal, kemudian justru ayahnya yang mau menolong dia yang meninggal, dan kemudian dia dan ibunya berjuang untuk bisa hidup ketika mereka tinggal berdua saja. Nah, kisah-kisah inspiratif inilah yang membuat aku percaya bahwa
kalau kita ceritakan dan didengar oleh banyak orang, maka ini bisa mendorong orang untuk kemudian melakukan hal baik dalam hidupnya dengan berbagai masalah ya, tidak selalu harus sama seperti apa yang aku ceritakan di acara Kick Andy. Nah, itu baru aku sadari beberapa tahun setelah Kick Andy, dan kemudian mendorong Kick Andy mendirikan Kick Andy Foundation, yaitu sebuah yayasan yang menginisiasi gerakan kaki palsu, bagi-bagi buku, operasi katarak, operasi bibir sumbing, kemudian bagi-bagi bola. Karena sekarang aku juga aktif sebagai komisaris di Bali United misalnya. Jadi ada gerakan-gerakan di belakang layar Kick Andy yang kami lakukan, dan ini lebih berdampak langsung daripada sekedar menginspirasi seperti kami bilang, nggak cuma kata-kata kosong, tapi kata-kata yang bermakna yang mampu kemudian menjalin kebersamaan kita, gotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini misalnya 24 juta itu hidup di bawah garis kemiskinan. Oke, it's very insightful moments ya ketika kita bisa dengar cerita yang bukan cuman hanya sekedar kata-kata gitu, tapi juga bisa sangat menyentuh hati. Sama kayak tadi aku mendengarkan kisahnya Kak Alamanda tadi, itu sangat-sangat menginspirasi banget gitu ya buat aku pribadi. Nah, selanjutnya nih Bang, menurut Bang Andi sendiri, gimana sih cara kita untuk nemuin feeling dari sebuah cerita agar nggak terdengar datar, apalagi kan sekarang tuh di ibu kota tuh sebutnya hustle culture ya, apa-apa tuh serba cepat gitu. Nah, itu gimana kira-kira? Kita harus mengalaminya sendiri. Karena itu aku dengar di BINUS ini ada program kayak Komdev gitu ya, di mana anak-anak didorong, disuruh atau dibuatkan program untuk turun ke lapangan, ke desa-desa. Untuk kemudian bagaimana dengan ilmu yang dimiliki itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama masyarakat desa yang mungkin membutuhkan uluran tangan dari anak-anak muda yang memang punya pengetahuan, punya ilmunya, dan punya kemampuan untuk mengubah hidup orang-orang yang selama ini tidak punya akses baik pada teknologi, pada ilmu pengetahuan, pada sumber pendanaan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan program seperti ini ya, maka itu yang bisa dirasakan kemudian menimbulkan perasaan bahwa iya, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Oh iya, hidupku bisa bermakna ketika aku bisa membantu saudara-saudara kita yang selama ini mungkin ya oleh karena keadaan, oleh karena lokasi, oleh karena pendidikan, mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Jadi memang harus dilakukan. Jadi istilahnya sensing journey. Sensing journey itu ketika kita bukan dari balik meja kemudian mencoba menganalisa satu persoalan di dalam masyarakat, tapi kita ikut menjadi bagian dari upaya untuk mencari solusi. Nah, kalau itu dipraktekkan terus-menerus, maka feel-nya itu dapat gitu loh. Jadi kita ini memang betul di Jakarta, aku bisa merasakan komparasi antara hidup di kota besar dengan hidup di desa. Kita di kota besar itu bagaikan mesin, bangun tidur, kalau teman-teman masih kuliah ya harus kuliah, kemudian belajar, pulang udah capek, malam rutin, besok kuliah lagi dan seterusnya. Dalam konteks kuliah, ya memang itu proses yang harus dilalui. Tetapi ketika kita mulai bekerja dan ada waktu di mana kita ini tidak punya lagi tanda kutip kemewahan untuk menikmati hidup kita sendiri. Kenapa? Karena di ibu kota kompetisinya atau di kota-kota besar kompetisinya itu ketat sekali, kita bersaing dan untuk itu kita tiba-tiba merasa jadi mesin. Bangun tidur kerja, pulang malam, besok lagi terus repetisi seperti itu. Lama-lama kita akan kehilangan kemanusiaan kita. Kita tiba-tiba kehilangan empati. Kita melihat orang susah, ya sudah kamu susah, aku juga susah kok gitu. Sehingga kita kehilangan sisi kemanusiaan kita. Nah, desa atau kota-kota kecil itu mengembalikan fungsi peran dan esensi dari kita sebagai manusia. Di situ kita bisa melihat bagaimana ya sesama kita menolong ketika ada yang membutuhkan uluran tangan, ketika senyuman itu tanpa ada hidden agenda di belakangnya ya.
Kalau di Jakarta ada orang baik sama aku atau sama kita lah, kita curiga sekali ada apa ini, jangan-jangan dia punya maksud dan tujuan tertentu. Jadi kita bercuriga terus pada orang. Kalau di desa orang tersenyum ya dia tersenyum aja. Jadi kita nggak bisa punya prasangka bahwa dia tersenyum karena ada maunya. Nah, Oke. jadi mindset kita berubah ketika kita bisa memahami kehidupan di kota-kota kecil dibandingkan kota-kota besar. Apakah kemudian kalau kita tinggal di kota besar kita tidak bisa untuk menjadi manusia dan kita harus jadi mesin? Tidak juga. Yang penting kesadaran kita bahwa ada waktu dan ruang yang kita siapkan untuk kita menjadi manusia. Yaitu ketika me time misalnya. Kita nggak selalu kelihatan sibuk. Tadi disebutkan Alamanda. Alamanda ini kan founders dari Binar Academy. Betul. Yang tadi tampil sebagai tamu di acara Kick Andy Goes to Campus ya. Supaya teman-teman yang nonton ini tahu apa tadi ya, Raisa kok bilang Alamanda siapa? Nah, itu tadi adalah tamu kita di acara Kick Andy Goes to Campus di BINUS. Nah, jadi bagaimana Alamanda juga menceritakan bahwa teknologi tidak mengikis sisi kemanusiaan kita. Begitu pula kota-kota besar, sepanjang kita menyadari bahwa kita ini manusia bukan mesin, sehingga ada waktu di mana kita menempatkan diri kita sebagai manusia dan kemudian melakukan hal-hal sebagai manusia. Ketika kita menyatakan cinta pada pasangan kita, suami, istri, anak, orang tua, kepada tetangga, kita memberikan senyuman yang tulus dan seterusnya, kita menjadi manusia dan ada kesadaran. Kalau tidak, kita akan terjebak dalam rutinitas yang membahayakan kita dan menghilangkan esensi kita sebagai manusia. Jadi di kota besar juga kita bisa jadi manusia asal ada kesadaran. Di desa otomatis kita menjadi manusia karena memang kehidupannya seperti itu. Jadi itu yang aku bisa sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bang Andi. Kalau misalnya tadi ngebahas soal empati nih, ya kan. Nah, kira-kira seberapa penting sih menurut Bang Andi sendiri bagi seorang jurnalis atau mungkin sebutannya sekarang tuh content creator gitu ya, untuk ngerasa dulu sebelum nulis ataupun bertanya. Tadi kan kalau kita kembali ke Alamanda juga ya, dia bilang empati. Jadi ketika kita ya mendudukkan posisi kita tadi sebagai manusia, memang empati itu menjadi salah satu kekuatan, salah satu pembeda kita dengan robot, AI dan lain-lain. Kita bukan mesin, jadi empati karena kita punya hati. Nah, aku melihat begini, kita kalau tidak dibiasakan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang tadi, maka kita tidak bisa mengasah empati kita. Aku mungkin tidak bisa ditiru atau tidak bisa sama dengan teman-teman yang lain kalau ingin menjadi Andi Noya katakanlah, karena aku pernah punya pengalaman hidup yang susah. Aku pernah miskin, aku pernah menderita, aku pendidikannya juga nggak tinggi, sehingga aku bisa tahu kalau berada di posisi seperti itu, maka hidup kita ini akan menderita. Dan kalau dulu tidak ada orang-orang yang menolong kita. Jadi kita berharap pada saudara-saudara kita, pada keluarga kita yang belum tentu mampu untuk menolong. Tetapi sekarang ini kalau kita lihat bahwa sekarang udah mulai nih kembali. Aku dan teman-teman atau aku ikut teman-teman dalam gerakan Great Mind misalnya. Great Mind ini mengingatkan kembali kita pada kita sebagai manusia. Jadi kita melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kita untuk orang lain. Baik verbal, baik dalam pemikiran untuk melakukan kegiatan-kegiatan maupun action itu sendiri. Jadi menurut aku empati itu adalah dasar kita sebagai manusia. Kalau kita sudah tidak punya empati pada orang-orang yang membutuhkan ya perhatian kita, ini aku boleh ngomong atau tidak, tapi intinya banyak anak-anak muda yang kemudian merasa kesepian, yang merasa tidak ada cinta lagi yang mereka dapatkan baik dari keluarganya, orang tuanya, teman-temannya, kemudian apalagi ditambah mereka dibully, maka yang terpikirkan adalah untuk apa aku hidup, sehingga mereka kemudian mengakhiri hidup mereka. Kenapa? Karena itu tadi, dia tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan empati dari orang-orang di sekitar dia. Jadi sangat signifikan ketika kita bicara kita sebagai manusia harus punya empati. Oke, dengerin ya teman-teman ya, kita harus punya empati meskipun kita adanya di kota-kota besar gitu kan. Betul sekali Raisa, kita Oke. manusia. Betul, mau Iya. itu di kota besar, mau itu di desa, sama aja gitu. Nah, oke, sekarang kita mungkin bisa move ke acara Kick Andy gitu ya. Nah, kira-kira di dalam produksi Kick Andy sendiri
apa sih Bang Andi kira-kira kunci agar setiap episode itu bisa relevan dan menyentuh hati penonton tapi lintas generasi? Karena yang tadi aku lihat ternyata yang ngajak foto Bang Andi tuh kayak lagi kondangan ya, meskipun itu seumuran kita gitu. Gimana Bang Andi? Gini, yang namanya kemanusiaan itu nggak lagi melihat dia dari keluarga dengan strata ekonomi seperti apa, dia dari pendidikan seperti apa, dari agama apa, dari suku apa. Kemanusiaan itu sudah di atas dari semua perbedaan-perbedaan yang aku sebutkan tadi. Nah, sehingga ketika aku menceritakan sisi kemanusiaan dari manusia di acara Kikendi, dan ini memang core dari acara Kikendi, yaitu menyajikan atau menceritakan kisah-kisah kemanusiaan dari berbagai level. Orang nggak lihat lagi apakah dia tukang becak, apakah dia tukang jual jamu, apakah dia presidir dari sebuah perusahaan besar, apakah dia terkenal, apakah dia dari bidang macam-macam ya, apakah dia punya jabatan, pangkat, gajinya dan seterusnya. Orang kemudian tidak melihat itu lagi ketika kita bicara kemanusiaan. Kemanusiaan itu sifatnya universal. Orang bisa menerima. Anak kecil ketika kita sentuh dengan kasih sayang dia bisa merasakan. Nah, itu hal kecil dalam sisi kemanusiaan yang aku tawarkan kepada penonton Kikendi. Kamu harus nonton Kikendi itu dengan hati. Memang tagline-nya itu menonton dengan hati. Kalau kamu hanya melihat dengan mata, kamu bilang apa sih acara ini? Apalagi hostnya nggak jelas, dulu kribo, sekarang botak dan seterusnya. Jadi yang dipersoalkan adalah hostnya. Nanti kamu marah-marah pada hostnya, ya goblok, tolol dan seterusnya. Nah, kamu lupa esensinya bukan hostnya, esensinya adalah siapa tamu yang diundang untuk bicara. Nah, tangkaplah apa pesan yang disampaikan. Ada pesan moral dalam setiap kali Kikendi mengangkat isu. Dan kemudian aku memang karena dulu pernah susah, kemudian merasa bahwa orang-orang yang miskin, orang-orang yang pendidikannya tidak tinggi, tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekarang aku bilang tidak begitu lagi. Kalian anak boleh lahir dari keluarga miskin, kalian boleh lahir dari orang tua yang pendidikannya rendah, kalian punya kesempatan untuk sukses sepanjang kalian berusaha. Dan aku juga mengubah mindset orang-orang di daerah-daerah yang selalu mengatakan bahwa sukses itu hanya milik orang kaya, orang-orang kota besar, orang-orang yang pendidikannya tinggi dan seterusnya. Sehingga ketika anaknya bilang aku punya mimpi ingin jadi presiden, jadi dokter, jadi apa, udahlah kita orang miskin nggak bisa akan sampai ke sana. Jadi kamu harus realistis, kamu paling jadi petani, kamu jadi paling angon kambing dan seterusnya. Nah, ini nggak boleh. Karena sekarang peluang untuk dapat beasiswa di BINUS ini pasti banyak penawaran untuk beasiswa bagi keluarga-keluarga yang mungkin tidak mampu atau yang berprestasi. Jadi sekarang akses untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang-orang kota besar semakin terbuka. Kita lihat di daerah-daerah banyak anak-anak muda yang dulu harus ke kota untuk mencari pekerjaan yang layak, gaji yang tinggi dan seterusnya. Sekarang nggak perlu. Melalui semua aplikasi teknologi digital, itu mereka membuka kesempatan jualan online misalnya, nggak harus dari kota-kota besar, dimanapun. Bahkan sekarang kita lihat di desa-desa orang menawarkan tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Kemudian tumbuhlah UMKM kuliner ya dan seterusnya dan seterusnya. Produk-produk yang dulu susah dijual karena dia tidak punya toko bisa kemudian, ada produk yang keren-keren, kopi ya, kemudian ada baju, ada eco printing dan lain-lain, batik dan itu sepatu-sepatu dulu yang kita nggak bisa jual karena nggak punya toko, sekarang bisa kita jual dan kemudian laku. Mahasiswa-mahasiswa banyak yang sukses ketika dia sejak mahasiswa sudah mulai punya ide-ide kreatif. Nah, di sini membuka mindset kita bahwa siapapun punya kesempatan, siapapun bisa mendapatkan kebahagiaan, siapapun juga punya akses kepada pendidikan, kepada pendanaan dan seterusnya. Sehingga ayo anak-anak muda dimanapun juga, kalian harus bangkit dan yang paling penting harus nonton Kikendi. Betul. Yang terakhir jangan lupa dicatat, jangan lupa nonton Kikendi. Yang paling penting sebenarnya jangan lupa nonton Kikendi. Itu yang paling penting dari semua pembicaraan kita yang sudah 2 jam tadi itu. Oke, apalagi kalau misalnya di kampus kalian
udah didatengin tuh. Didatengin sama Ki Candy. Betul. Itu jangan nonton apa tuh seruput-seruput apa tadi itu? Seruput nendang. Padahal punya. Jangan itu anakku itu. Oh. Jangan. Iya nonton juga lah dia, kasihan itu Iya, mereka iya, itu. jangan lupa udah ditonton ngomong juga. nggak keruan gitu, kalau nggak ditonton kan kasihan. Iya betul. Iya, Nanti aku juga sedih kalau aku nggak nonton mereka. Oke, Bang Andi, terima Iya, kasih banyak terima kasih atas juga. kesempatannya untuk kita bisa berbicara empat mata gitu ya, meskipun di Iya. depan kita banyak mata-mata juga ya. 1, 2, 3, 4, sejuta mata. ada di Betul, depan betul kita. banget. Iya. Bisa ngitung ya langsung. Bisa, cepat langsung aku. segitu. Iya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan semoga apa yang Bang Andi bisa sampaikan itu bisa menjadi insight juga buat teman-teman semua, apalagi untuk yang generasi muda gitu ya. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan.